Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Camat Sesebilir atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala KUA Sesebilir atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek Sesebilir atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil Sesebilir atau yang mewakili, yang kami hormati Ustaz Muhtar Muhotib, yang kami hormati Direktur PT Budi Bakti atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Sumedang atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua BPD Desa Sumedang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Sesep Selor atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al Amin atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua GP Ansor atau yang mewakili, yang kami hormati para habaib, ulama serta tokoh masyarakat, dan yang kami banggakan panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW beserta para tamu undangan yang hadir pada hari ini dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 20 Oktober Rabu 2021 dengan mengusung tema Risalah Cinta Rasulullah untuk mewujudkan generasi unggul, maju dan mandiri. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam satu acara yang penting dan besar, yakni acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan akan sampai pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pembacaan Al-Quranul Karim oleh Qori Bapak Muhammad Ismail SPDI dan pembacaan Sartilawah oleh Saudara Siti Aisyah. Kepadanya kami persilakan. Dia nangis nanti dia minta pulang.
cuma situ sebelah satu. Ada pecah ada satu.
Teman-teman yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Muhammad Azmi SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ke sambutan, saya akan hormat Ketua Wakil Masjid Darul Hikmah yang dapat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang bahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Darul Hikmah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1443 Hijriah. Mudah-mudahan di Maulid kali ini kita akan mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan lalu kita selalu mengucapkan salawat dimanapun kita berada kepada baginda Rasulullah SAW agar selalu mencurahkan rahmatnya dan juga syafaatnya kelak di akhir dengan beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan. Maaf, sebelumnya yang kami hormati Camat Sebilir atau yang mewakili Kepala KUA Sebilir yang sedang hadir, Bapak Kapolsek Sebilir, Bapak dan Ramil, yang kedua Tamir Masjid Baitur Rahman, Al Amin, dan yang kami hormati, yang terus yang sempat hadir pada hari ini yaitu Ustaz Muhtar yang insyaallah akan memberikan sedikit pencerahan mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua Masjid Darul Hikmah, yang saya banggakan anak-anak sekalian, adik-adikku sekalian, dan saudara sekalian yang berbahagia, yang kami hormati tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan jamaah Darul Hikmah sekalian. Hari ini kita mengangkat tema Risalah Cinta Rasulullah untuk mewujudkan generasi yang jujur, maju, dan madani. Ini diangkat juga mengambil dari slogan dari Masjid Darul Hikmah, yaitu jujur, maju, dan madani. Kalau bersifat jujur, kita berharapkan pada Maulid kali ini yang lahir generasi-generasi ke depan adalah generasi yang jujur, yang mengikuti kejujuran yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian dari kemajuan yang kita harapkan adalah anak-anak kita ke depan, generasi muda Darul Hikmah berpikir maju, berpikir lebih ke depan, di mana pada masa zaman modernisasi saat ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, anak-anak kita yang belum lahir saja sudah mengenal namanya handphone, sudah mengenal namanya teknologi. Yang dulu anak-anak ketika masih dalam kandungan hanya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan yang langsung. Saat ini kita sudah melihat bahwa orang hamil, bahwa Rasulullah sering membacakan anak-anaknya Al-Quran dengan teknologi yang sudah canggih dengan handphone. Kemudian di Madani, arti dari Madani adalah bahasa Arab sendiri yang yaitu tentang sosial atau masyarakat yang beradab, di mana kita berharap pada Maulid kali ini kita melahirkan masyarakat yang beradab, kemudian masyarakat yang mau menciptakan anak-anak yang beradab ke depan, baik sopan santun dan perilaku, sehingga jamaah
Darul Hikmah ke depan adalah jamaah-jamaah yang soleh dan soleha. Amin. Bapak Ibu yang kami banggakan, ada beberapa yang ingin sampaikan pada sambutan kali ini. Yang pertama mengenai sumbangan yang masuk dalam kegiatan Maulid Nabi di Masjid Darul Hikmah. Sumbangan kita peroleh dari 52 rumah tangga yang berada di Desa Sudau. Alhamdulillah ada sekitar 52 rumah di Desa Sudau ini menyumbangkan sedikit rezekinya untuk melancarkan kegiatan Maulid hari ini. Dari total seluruh sumbangan dari masyarakat itu sebesar 3.370.000. Kemudian dana masjid yang kita gunakan untuk melengkapi kekurangan sebesar 1.500.000, sehingga total dana yang kita gunakan pada Maulid kali ini sebesar 4.870.000 rupiah dari sumbangan masyarakat Muslim Seludau dan dari Masjid Darul Hikmah. Kemudian pagi ini kita menerima sumbangan makanan berupa snack dari Bapak Edi Susanto, itu memberikan sebesar 50 kotak. Kemudian Mama Dani sebesar 30 kotak. Saya ucapkan terima kasih kepada para penyumbang yang sudah ridho dan ikut memeriahkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang strong, yang kuat, yang siap bergadang siang dan malam mempersiapkan acara ini, sehingga hari ini kita berada di Masjid Darul Hikmah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang meriah dengan bunga malai yang disiapkan mereka. Terima kasih banyak. Semoga segala kebaikan dan segala yang Bapak Ibu lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kemurahan dan hormat kami. Kami juga mohon maaf jika dalam pelayanan hari ini kami ada kekurangan atau ada yang salah atau ada perkataan kami yang kurang baik. Kami mohon maaf karena kami juga adalah manusia biasa. Mungkin itu dari saya. Akhir kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya siraman rohani oleh Ustaz Mukhtar Bogoting, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Takmirul Masjid. Setahu saya dulu ini musola. Setelah itu peningkatan dinamakan Masjid Darul Hikmah, Desa Seludau, Kecamatan Saimiler. Takmirul Masjid Baitur Rahman Sayyid Qadir Idrus. Takmirul Masjid Al-Amin Kepala Dalung atau Seor Bapak Rashid yang hadir pada pagi hari ini. Sekretaris GP Ansor Kabupaten Tanah Timur Muhammad Azmi SPD. Ada Ketua GP Ansor Kecamatan Saimiler, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak menyebut satu persatu dan mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian.
Nanti kalau disebut yang terhormat, terlalu banyak. Intinya adalah kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diberkahi oleh Allah, langkah kaki kita menuju tempat yang suci ini senantiasa dicatat rakib dan rakib dan atid merupakan suatu kebaikan yang akan kita terima di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan wajib kita syukuri. Dalam Al-Quran Allah berkata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, anak-anak sekalian yang hadir di tempat ini adalah suatu kenikmatan dan harus kita syukuri. Kalau nikmat ini kita syukuri, insya Allah Allah akan tambah nikmat kita. Selanjutnya salawat dan taslim mari sama kita kirimkan kepada junjungan kita, manusia paling agung di muka bumi ini, manusia yang bukan beliau Rasulullah ini bukan minta diagungkan. Rasulullah tidak meminta kita untuk memuji beliau. Rasulullah tidak minta untuk kita agungkan. Akan tetapi bagaimana kita tidak akan agungkan baginda Rasulullah? Bagaimana kita tidak akan memuji Rasulullah? Bagaimana kita tidak akan besarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selamat datang Pak Kapolsek. Bagaimana kita tidak akan besarkan baginda Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala saja sendiri membesarkan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Lantas kita kenapa umatnya tidak mau membesarkan asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, semoga syafaat Rasulullah akan mengiringi hidup dan kehidupan kita, terutama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata mungkin sudah meninggal dunia. Secara nyata mungkin Rasulullah tidak ada di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Tapi secara batiniah saat ini Rasulullah masih hidup, dan kapan sampai hari kiamat pun Rasulullah tetap akan hidup. Apa sebabnya? Setiap datangnya bulan Maulid kita senantiasa memperingati hari kelahiran beliau. Kan aneh, seharusnya orang yang kita peringati hari kelahirannya itu orang yang masih hidup. Misalnya bapak dan ibu, adakah keluarga kita yang sudah meninggal dunia? Kakek kita, nenek kita, tua kita, atau siapa kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia kita peringati hari kelahirannya? Tidak ada selain baginda Rasulullah SAW. Dan ini perlu kita catat. Saat ini terutama di Indonesia ada paham yang mengatakan memperingati Maulid Nabi itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah, membaca salawat itu bid'ah. Semua dibid'ahkan, semua diharamkan. Kalau kita mau ambil contoh, di zaman Nabi Bu tidak ada yang namanya handphone. Bu, ada handphone tak di zaman Nabi? Tidak ada. Kalau memang bilang bid'ah, handphone itulah bid'ah. Nabi tidak pernah menggunakan handphone. Nabi ceramah tidak pernah menggunakan yang namanya mic. Kalau memang kita ingin bid'ah, jadi jangan-jangan ada ajaran-ajaran yang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Orang pakai jenggot bid'ah, orang pakai surban bid'ah, orang jalan ke masjid bid'ah. Ini yang ajaran yang menyesatkan umat Islam itu sendiri. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, kalau berbicara keagungan Rasulullah ini, seumur hidup kita ini kita tidak akan mampu mendengar apa yang menjadi kehidupan Rasulullah. Mungkin kita sering mendengar baca Maulidun Habsyi atau Sibtun Durar, ada namanya Maulid Kibar, ada namanya Maulid Barzanji. Ini biasanya orang Sulawesi, karena saya orang Sulawesi. Tapi saya di sini baru, Pak, ibu saya baru di tanah tidur, baru 25 tahun. Ya, saya baru 25 tahun di sini.
Saya tanya sama Ustaz Rahmatullah, berapa tahun sudah Ustaz? Baru 2 tahun. Alhamdulillah sudah lama. Ustaz berapa tahun? Dia tanya. Saya bilang saya baru 25 tahun. Rasulullah itu adalah contoh suri teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Semua dicontohkan oleh Rasulullah, dari cara berpakaian, dari cara makan, dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar telah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an tadi yang dibacakan oleh saudara Ismail, "Wa ma kana Muhammadun illa rasul." Kata Allah sendiri tidak pernah memanggil nama Rasulullah dengan "Ya Muhammad", "Ya Muhammad", tidak pernah. Tapi kita umatnya ini senantiasa memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menghormati Rasulullah. Wa ma kana Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya kata Allah, Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul saja, bukan Tuhan. Nabi Muhammad rasul saja, yang menjadi contoh suri teladan, utusan Allah menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang Allah sampaikan, kebenaran yang Allah titipkan kepada baginda Rasulullah harus terus kita taati bersama. Maulidun Nabi adalah salah satu bukti cinta kita kepada Allah. Coba Bapak dan Ibu, ini ada di tema, ada mengatakan kata cinta, risalah cinta Rasulullah. Coba Bapak dan Ibu sekalian, kalau rasa cinta kita kepada istri kita, bapak-bapak atau ibu-ibu, rasa cinta kepada suaminya, atau yang belum nikah, rasa cinta kepada calon suaminya atau calon istrinya, naudzubillah, bagaimana? Lantas kenapa kita cinta kepada Rasulullah masih setengah-setengah? Suami kita tidak akan bisa menjamin kita di dunia dan di akhirat nanti. Suami kita, suami ibu, di akhirat nanti ibda binafsi, nafsi kata. Yauma yafirul mar'u, suaminya akan lari dari istrinya, lari, dia biarkan istri. Min akhihi, dari saudara-saudaranya di hari kiamat nanti. Jadi dari istri harus istri yang taat kepada suami. Demikian juga sebaliknya, suami juga harus menjadi contoh kepada istri. Cinta kita kepada Rasulullah jangan cuma sebut saja, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara apa? Kita laksanakan apa yang menjadi perintah Rasulullah. Kita laksanakan apa yang menjadi sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu adalah merupakan bukti cinta kepada Rasulullah. Ini tidak. Kalau cinta kita kepada manusia, naudzubillah, berlebihan. Apalagi yang baru nikah, kalau disuruh suaminya, buatkan kopi cepat-cepat. Tapi jangan cinta. Tapi jangan berpedang kita cinta kita terhadap dunia, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri, cinta kita kepada suami. Jangan pernah melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita cintai dunia. Ikmali dunia karena kata isu abadah, kata Rasulullah. Silakan kamu kerjakan urusan dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Seakan-akan kita hidup selama, kita cintai pangkat kita cintai jabatan kita cinta harta kita, yang punya sarang burung silakan kita cinta. Dunia itu semua kita cintai seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Wa mal akhiratu ka'annaka tapi jangan lupa kita harus kerjakan urusan akhirat seolah-olah kita akan mati. Urusan dunia dan akhirat tidak bisa kita pisahkan. Urusan dunia dan akhirat tidak bisa kita abaikan. Tanpa dunia, akhirat pasti kita akan lupa. Dan insya Allah tanpa dengan dunia, akhirat pasti kita lupa. Kenapa? Kebanyakan di antara umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku cinta kepada Rasulullah saat ini sudah banyak yang lalai. Kenapa? Satu contoh,
hati-hati dengan wanita. Jangan mempertontonkan auratnya. Sehelai rambut dari seorang wanita itu adalah aurat. Jangan sampai kita wanita terutama pakai pakaian muslimah. Ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan akan datang satu zaman wanita-wanita Islam itu pakai pakaian muslimah, tapi contoh seperti orang yang telanjang. Kalau istilah orang sekarang seperti kuras. Pernah lihat kuras, Bu? Pernah lihat kuras? Pasti senang makan kuras. Jangan sampai seperti kita wanita-wanita muslimah, jangan berpakaian seperti kuras. Apa sebabnya? Pakai muslimah bagus, tapi bentuk tubuhnya, maksudnya dia pakai jilbab, tertutup satu badan, yang kelihatan hanya biji mata, tapi ketat. Bentuk tubuhnya itu kelihatan bukan nampak langsung, bentuk tubuhnya itu kelihatan. Ini yang namanya yang dijaga, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi insya Allah muslimah di desa Seluda, insya Allah semua seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terutama anak-anak kita. Bu, ada ibu yang sudah lebih usianya 62 tahun, 62 tahun, 11 bulan 29 hari. Ada sudah, Bu? Atau bapak yang usianya sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Kalau ikut umur Rasulullah 63 tahun. Nah, maka hati-hati, Bu. Bapak harus semakin hari meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita cinta Allah, jangan hanya cinta ya Allah, saya cinta kepadamu ya Allah, tapi harus kita buktikan. Alhamdulillah, ketika Allah berikan rezeki baru bersyukur. Allah berikan, alhamdulillah hari ini, bulan ini saya panen sarang burung saya 15 kilo, baru bersyukur. Tapi ketika Allah berikan rasa sakit gigi, naudzubillah, ya Allah, kenapa kau berikan aku sakit gigi? Padahal Allah berikan rezeki 15 kilo sarang burung. Bukan main, baru Allah coba gigi sedikit saja. Bukan main, akan Allah dimurkai. Ini kebanyakan manusia, termasuk diri saya tidak mencontohkan orang, termasuk diri saya. Kadang-kadang nanti saya dapat uang, baru itu nikmat. Alhamdulillah saya hari ini dapat uang SPBD 2 juta misalnya, baru bersyukur. Tapi ketika Allah tidak berikan apa-apa, ya Allah, mulai meninggalkan sholat 5 waktu, mulai meninggalkan Al-Quran, mulai lupa kepada Allah, mulai lupa datangi Allah. Orang saat ini nanti sudah mau dapat kursi, baru berebut baca ayat kursi, begitu dapat kursi lupa sama kursinya, lupa sama ayatnya. Jadi jangan sampai seperti ini. Hidup senang tetap kita dekati Allah, hidup senang tetap kita dekati Rasulullah, hidup susah tetap kita datangi Allah, dan hidup susah juga tetap kita datangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini adalah ujian. Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah ini ada kira-kira di saat ini, zaman ini, nah, Bapak dan Ibu sekalian, pernah enggak ibu ini tidur di atas pelepah daun kelapa? Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini, pernah enggak menikmati tidur di atas daun kelapa, pelepah daun kelapa? Atau karena dulu Rasulullah pernah tidur di atas pelepah daun kurma? Pernah enggak kita menikmati tidur di atas pelepah daun kelapa? Saya yakin dan percaya tidak. Tapi Rasulullah berjuang membawa Islam ini, menyebarkan agama Islam ini, bertahun-tahun tidur di atas pelepah daun kurma. Ini bukti perjuangan Rasulullah. Rasulullah cinta kepada kita. Kecintaan kita kepada Rasulullah, cintaan Rasulullah kepada kita bagaimana? Satu contoh adalah kecintaan Rasulullah kepada kita, yang mana di akhirat nanti dari sekian nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 25 orang nabi dan rasul, 124.000 nabi, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi kesempatan oleh Allah, yang akan diberikan kesempatan oleh Allah di akhirat nanti memberikan syafaat atau pertolongan kepada umat. Nabi Adam tidak bisa
dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi kalau ibu, ada ibu yang hamil di sini, ada ibu yang sedang tidak, Bu, jangan dengarkan anak kita dengan lagu Bang Toib, atau lagu dangdut Cinta Satu Malam. Asik ngayun anak-anak, Bang Toib. Coba dengan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina. Dengan salawat itu doa. Bang Toib itu bukan doa atau Cinta Satu Malam. Supaya kenapa? Ketika kelak nanti besar, anak-anak kita akan menjadi generasi Al-Quran. Kenapa? Kalau kita sudah meninggal dunia, Pak, Bu, kalau kita meninggal dunia, jangan mengharapkan doa dari orang lain. Yang paling utama, kita minta doa, mengharapkan doa dari anak dan keturunan kita. Ini paling terpenting. Saat ini, nah di sini tidak. Di Dumpala itu mau cari, ya tidak juga susah. Tapi kalau mau cari saat ini orang tukang kasemani, orang meninggal dunia, Dumpala itu susah. Tidak juga susah, ya ada tapi panggil. Apalagi kemarin musim orang meninggal corona, alhamdulillah bintang. Musim kemarin orang meninggal corona, sedikit. Satu motor di mana? Di kantor. Ada orang meninggal Ustaz di rumah sakit, masih mandi hari. Yang bisa di kantor. Belum berapa menit, Ustaz, ada orang meninggal lagi, corona. Susah. Jadi kalau anak-anak kita tidak ajarkan dengan hal-hal agama, yang kita takutkan kita meninggal dunia, dan siapa yang akan semati kita? Syukur-syukur masih ada Said Kadir bisa semati. Said Kadir bisa baca talqin, ada Ustaz Rahmatullah, ada Ustaz Ismail bisa baca talqin. Tapi memang mudah, memang kita bilang gampang semati orang meninggal dunia, gampang. Tapi coba praktekkan, kalau enggak gemetar. Iya, apalagi yang meninggal corona. Saya alhamdulillah, Bu, Pak, selama yang meninggal corona di tanah Tidung ini, alhamdulillah saya tetap terus. Kecuali wanita, itu pun saya tetap bercampur. Saya cari ibu-ibu meninggal, saya cari ibu-ibu yang tukang semandi. Bu, ada orang meninggal corona di rumah, tolong semandi. Kita takut dengan corona. Mudah-mudahan yang namanya virus corona segera akan berakhir dari hidup dan kehidupan kita. Karena sudah cukup lama kita ini jaga jarak, sudah cukup lama kita ini tidak silaturahmi. Kadang-kadang apa, mau salaman takut, padahal salaman ini sunnatullah. Gara-gara corona kita tidak mau salaman. Gara-gara corona suami istri tidur apa namanya? Yang satu menghadap timur, yang satu menghadap barat. Bilang pemarahan, tidak juga. Karena kenapa? Takut corona. Pak, jangan corona, Pak. Tapi dengan corona juga banyak alhamdulillah yang beranak atau melahirkan karena akibat corona. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita harus bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Kita harus berbangga diri menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Tapi bukan cuma sekedar bangga, kita harus buktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta kita kepada Rasulullah yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya kepada kita, kepada umatnya. Bahkan dalam ada hadis Rasulullah bersabda, yang artinya umat-umat Nabi yang dahulu yang pernah menikmati hidup bersama Rasulullah itu dia iri. Rasulullah berkata, kamu alhamdulillah kalian adalah sahabat-sahabatku yang hidup sama-sama aku, yang makan dan minum sama-sama aku. Tapi suatu saat nanti ada orang yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah menatapku, yang cuma kenal namaku, tapi dia mencintai aku, dia cinta kepadaku, dia membanggakan aku, dia sayang kepadaku. Siapa itu? Kata para sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah berkata, mereka adalah umatku di akhir zaman yang tidak pernah melihat
wajah juga tidak pernah diukurkan dengan tangan ini. Siapa? Kita semua adalah yang dilindungi oleh Allah SWT. Kita saja rindu sama anak kita, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita rindu kepada Rasulullah, dan bagaimana pula kalau Rasulullah rindu kepada kita. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, harus kita jaga silaturahmi. Insya Allah kalau kita jaga silaturahmi kita, kehidupan kita akan menjadi berkah. Silaturahmi kita jaga, kehidupan kita jaga, ibadah kita jaga, amal saleh kita jaga, kehidupan beragama kita jaga, bermasyarakat. Saya tahu di Siludau ini kan kita hidup bertetangga dengan mereka non-muslim. Jangan pernah kita membenci non-muslim, karena mereka adalah saudara, satu bangsa dan setanah air. Sama-sama kita hidup bertetangga di bawah langit Indonesia. Siapapun dia, jangan membedakan agama. Jangan pernah kita, saya orang Gorontalo, Pak Kapolsek orang Jawa, Ismail orang, tidak ada bedanya. Siapapun dia yang membedakan kita, inna akramakum indallahi atqakum, itu yang membedakan kita. Siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun hitam kulitnya, hidungnya pesat, hidungnya mancung, semuanya sama. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Apalagi kita yang datang dari partai Muhammadiyah. Saya alhamdulillah bahasa tidur ya tidak juga lancar. Hadir yang tahu bahasa buruk, bahasa lebih hebat bahasa tidur lagi. Karena kenapa? Senantiasa kita berkomunikasi. Jadi harus kita bermasyarakat. Kita cinta sesama. Kita cinta karena kita sama-sama hidup di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Kita hidup, kita lahir ke dunia ini bukan lahir tanpa pertolongan orang. Ada tak kira-kira kita lahir ke dunia ini yang mandi sendiri, pakaian sendiri, pusat kita dipotong, kita potong sendiri? Tidak ada kita lahir ke dunia ini. Kita datang ke dunia ini dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Kalau hari ini kita ada pangkat, kalau hari ini kita punya kedudukan, kalau hari ini kita punya harta, kalau hari ini kita punya rumah mewah, kalau hari ini kita punya apa yang telah Allah berikan kepada kita, sekali lagi itu hanya titipan dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti yang menitipkan itu akan mengambil. Yang punya pangkat, kayak saya misalnya pegawai negeri, 10 tahun ke depan saya tidak pegawai negeri, saya menjadi saya. Kenapa? Berpindah pada orang lain. Pak Kapolsek, hari ini beliau menjadi Kapolsek, mudah-mudahan besok jadi Kapolres tanah ini. Amin. Karena titipan, semua adalah titipan. Ibu-ibu yang punya harta, hartanya. Jangan bangga kita, Bu. Kecantikan kita, Bu. Ada ibu yang merasa cantik, jangan pernah bangga. Wanita paling cantik di dunia ini adalah Siti Fatimah, putri Rasulullah. Jangan pernah menganggap kita paling cantik. Tapi Fatimah tidak pernah bangga dengan kecantikannya. Fatimah paling bangga, dia menganggap dirinya paling cantik karena dia taat kepada Allah dan dia taat kepada orang tuanya, itu baginda Rasulullah. Kita cantik sudah 40 tahun mulai timbul kerucut. Hari ini kita kekal sehat, mulai masuk 40 tahun, coba lihat, mulai sakit, mulai gigi mulai berubah, rambut mulai ada yang putih. Sudah masuk 50 tahun, kalau kita biasa makan daging, mulai kita makan nasi yang lembek-lembek. Kalau sudah 60 tahun, tinggal bubur. 63 tahun, sebetulnya masuk ke dalam bubur. Jadi jangan pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri tidak pernah bangga. Rasulullah tidak bangga dia menjadi Rasulullah, tapi dia dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah mudah-mudahan Maulid Nabi tahun ini menjadi inspirasi bagi kita. Yang laki terutama yang sudah dewasa semakin mengumpulkan masjid, karena kita
kita lupa karena di dunia ini adalah rumah Allah, di dunia ini adalah masjid. Barang siapa yang membangunkan masjid, insya Allah Allah bangunkan dia sebuah rumah. Kalau kita ingin dibangunkan rumah di surga, maka kita harus membangunkan masjid. Alhamdulillah ada saudara yang bisa mendidik saudara-saudara yang datang dari Surabaya. Cintai dia, hormati dia, hargai dia. Jangan kita lihat dia kecil umumnya, jangan kita lihat kecil orangnya, tapi yang kita hargai adalah ilmu yang dimilikinya. Itu yang ada Ustaz Safarudin. Saya kaget Ustaz Safarudin yang tolong ceramah surga. Saya bilang Ustaz, saya minta ceramah. Masa Ustaz ketua MUI 2 periode, mantan ketua KPU dan sekarang. Saya bilang saya cuma bisa marah-marah saja. Anda percaya saya Ustaz? Saya menghargai beliau karena beliau adalah salah satu jajaran kepengurusan pengurus cabang dan satu ulama Kabupaten Tanah Timur dan Hakim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sudah 9:30, saya nggak bisa lama-lama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di tempat ini bersama Kapolsek dan seluruh jajarannya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya oleh Allah, lahir dan batin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa? Supaya beliau menjadi suri teladan bagi kita sekalian. Alhamdulillah beliau selama ada di sesayap ini tetap aktif dalam kegiatan urusan keagamaan. Namun kemarin beliau tidak sempat hadir karena bersamaan dengan kunjungan Bapak Presiden lagi di Kabupaten Tanah Tidung. Alhamdulillah hampir 15 tahun Kabupaten Tanah Tidung baru tepat tanggal 19 Oktober 2021 kita dilihat oleh Presiden, walaupun cuma dilihat dari jarak jauh, tapi alhamdulillah kita bangga Presiden Republik Indonesia yang kita cintai Insinyur Haji Joko Widodo tengah-tengah alhamdulillah sempatkan diri untuk datang ke bumi Puntaka Kabupaten Tanah Tidung. Inilah merupakan semoga kedatangan beliau Bapak Presiden dan seluruh rombongan akan membawa berkah bagi khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tanah Tidung dan khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung. Selanjutnya kita doakan semoga pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung yang saat ini terus membangun seluruh usaha. Kita doakan semoga seluruh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung senantiasa dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga sempat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat semakin kembali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ada saudara-saudara kita yang saat ini masih terkena virus corona. Masih belum berakhir ya Pak Polsek, masih ada, tapi alhamdulillah turun. Sudah jauh turunnya. Kalau saat kadang-kadang kemarin sedikit-sedikit dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sedikit sebentar setelah beberapa hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah saat ini terakhir kemarin yang ada di Tidung Pala Timur awal bulan kemarin, Ibu Mainara, iparnya saudaranya Pak Bisa itu kemarin terakhir. Ya, alhamdulillah kita doakan semoga virus corona segera akan berakhir di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Karena kenapa? Sudah lama kita ini bercakut dengan corona. Nah, kalau terus corona, tapi mudah-mudahan ini adalah hikmahnya. Jangan kita anggap ini corona adalah sebuah ancaman bagi kita, tapi kita anggap adalah corona inilah sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin yang dulu karena tidak corona kita tidak pakai masker. Sebenarnya pakai masker ini adalah terutama perempuan ini, karena perempuan ini kadang-kadang bukan bicara masker ini ya, perempuan ini lalai. Nanti kalau datang ke acara atau undangan baru pakai bagus-bagus, pakai jilbab, pakai kurung. Begitu di rumah tidak, atau keluar tanpa ada acara. Paling tidak ini adalah sebuah hikmah. Kita ambil apa yang ada terjadi dengan hikmahnya corona ini. Kita ambil hikmah yang terbaik. Supaya kenapa? Hikmah dari corona yang terjadi di negara kita khususnya, supaya kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita semakin jauh dengan Allah, maka semakin datang pun itu corona. Tapi kalau kita semakin dekat dengan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga pasti akan disayang dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlena dengan dunia ini, karena
sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kita tidak tahu di napas yang keberapa kita akan diambil oleh Allah. Bagi bapak dan ibu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jaga anak-anak kita. Kita jaga generasi penerus kita ini, karena mereka adalah merupakan generasi penerus Kabupaten Tanah Tidung yang akan menjaga negara ini. Yang akan, kita tidak tahu di antara anak-anak kita ini bahkan ada yang menjadi mengganti ustaz kita, bahkan ada yang menjadi kapolsek, kita tidak tahu. Maka kita jaga mereka, jangan sampai. Yang kedua, jangan sampai anak-anak remaja kita. Ini pesan Pak Kapolsek, ini pesan Polri. Jangan sampai anak-anak remaja kita, siapapun dia, harus kita jaga. Kita jauhi dia, kita jaga, jangan sampai dekat dengan yang namanya narkoba. Ini bahaya, narkoba ini bahaya. Ini lebih berbahaya daripada corona ini, narkoba. Jadi tolong kita jaga. Jangan cuma anak-anak yang kita jaga, diri kita juga, bapak-bapak dan ibu kita juga harus jaga. Jangan sampai kita dekati yang namanya narkoba. Kalau kita dekati narkoba, maka anak-anak kita pun pasti akan ikut. Kalau kita biasa, maka kita jaga. Harus kita nasihati. Jangan cuma kita menasihati anak-anak kita. Kita nasihat, Pak, nah harus jaga narkoba. Tapi kita sendiri jangan. Harus kita beri contoh teladan bagi anak-anak kita. Harus kita jaga. Ini adalah kenapa? Karena musuh terberat negara, musuh utama dari TNI dan Polri adalah narkoba. Ini menghancurkan, bukan cuma 1-2 tahun dihancurkan bangsa dan negara. Seumur hidup di dunia ini akan hancur negara Indonesia kalau masih ada narkoba di tengah hidup. Mari kita jaga. Kemudian kalau ada yang kita anggap mencurigakan, cepat-cepat kita lapor kepada aparat yang berwajib. Kita cari informasi. Sudah informasi kita dapat, kita lapor. Yang melapor, yang memberitahu, memberikan informasi kepada aparat keamanan, insya Allah pasti akan dilindungi. Karena ini ada hal yang dilarang dalam agama, bukan cuma bangsa yang melarang, agama Islam mengatakan haram. Kalau sudah haram ya pasti dilarang, apalagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, mudah-mudahan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah SAW akan semakin tinggi dan semakin menjadikan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Rasulullah akan menanti kita di pintu surganya. Karena kenapa? Kita ini ingin masuk surga bukan karena apa-apa. Kalau di surga itu Pak, Bu, di sini kita makan, di surga juga kita makan. Di sana ada buah anggur, di dunia juga ada buah anggur. Di sana ada buah kelengkeng, di sini juga ada buah kelengkeng. Di sana ada tudai, di sini juga ada tudai. Di sini ada kepurung, di sana juga pasti ada kepurung. Tapi berbeda. Kita ingin masuk ke dalam surga karena kenapa? Karena di dalam surga itu adalah ada seorang makhluk yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah baginda Rasulullah SAW. Makanya kita ingin masuk ke dalam surga dan punya niat untuk meraih perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Nawas, tahu Abu Nawas Bu? Tahu Abu Nawas? Pernah cerita Abu Nawas? Abu Nawas ditanya seorang raja, ini terakhir. Abu Nawas ditanya, Raja Harun Rasyid, wahai Abu Nawas, apakah kamu ingin masuk surga? Tidak. Sampai 3 kali ditanya Harun Rasyid, kau kepingin ingin masuk surga? Tidak. Tapi ketika Abu Nawas sedang sholat, dia berdoa yang bahasa Indonesianya begini, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, aku ingin meraih surgamu ya Allah. Didengar, diintip oleh sang raja. Ketika selesai sholat dipanggil Abu Nawas, ya Abu Nawas, kamu pendusta, kamu pembohong. Saya kemarin bertanya kepadamu bahwa kamu tidak ingin, apakah kamu ingin masuk surga? Kamu menjawab, saya tidak ingin masuk surga. Abu Nawas bilang, iya memang saya tidak ingin masuk surga. Tapi perlu wahai raja tahu, saya ingin menikmati kehidupan surga bukan karena makanan, bukan karena bidadari, bukan karena harta, bukan karena pangkat, tapi saya ingin menikmati kehidupan surga karena di dalam surga itu ada hamba Allah yang paling agung, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka sang raja pun berteriak. Oleh karena itu sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan kita senantiasa pulang dan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, kami yakin dan percaya kami adalah makhluk atau manusia yang banyak berbuat dosa kepadamu.
yang senantiasa lalai akan perintah-Mu, yang senantiasa lalai akan larangan-Mu. Ya Allah, saat ini kami senantiasa banyak berbuat dosa dan maksiat kepada-Mu. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Ya Allah, jagalah bangsa dan negara kami dari perpecahan. Ya Allah, jagalah masyarakat Kabupaten Tanah Tidung dari virus corona. Ya Allah, segeralah angkat virus corona dari tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Allahumma dafa'annal bala. Ya Allah, jauhkanlah kami sekarang dari berbagai segala cobaan, wal bala, dari musibah, wal bala, wal fahsya, wal munkar. Jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Wal corona, ya Allah, jauhkan kami dari tersiksanya virus corona yang saat ini masih terus melanda bangsa dan negara kami ya Allah. Wal fitnah, jauhkanlah kami dari fitnah antara hidup dan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, apabila ada orang-orang tua kami yang telah berpulang ke rahmatullah, berikanlah kuburan mereka cahaya ilahi ya Rabbal ya Rabb alamin. Ya Allah, berikanlah kepada mereka cahaya kubur, cahaya-Mu yang senantiasa memberikan cahaya kepada kubur mereka sebagai orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu ya Allah, jagalah mereka, pertemukan mereka dengan kami ketika di hari akhirat nanti. Ya Allah, cinta kami kepada baginda Rasulullah SAW akan terus kami jaga sampai tetes nafas, sampai nafas kami yang terakhir, bahkan sampai hari kiamat nanti. Kecintaan kami kepada baginda, kepada Nabi-Mu Muhammad SAW akan tetap kami jaga. Ya Allah, besarkanlah hidup kami, jagalah hidup kami, jagalah bangsa dan negara kami, jagalah hidup dan kehidupan kami, dan jauhkanlah kami segala dari bahaya dan malapetaka hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan pinta kami. Sekali lagi ya Allah ya Rabbana, kabulkanlah doa dan pinta kami. Berikanlah kami kehidupan kebahagiaan, kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan di akhirat yang baik pula, dan jauhkanlah kami dari siksa dan azab api neraka. Wassallallahu ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang membuat Bapak dan Ibu tersinggung. Saya dari lubuk hati yang paling dalam, laisal insanu kamilan, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang salah kembalikan kepada saya, dan benar itu adalah datang dari Allah. Al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya setiap kebenaran itulah yang hak, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya pertunjukan bulan Ramadan oleh santriwati TPA Desa Subang. Kepada santriwati kami persilakan. Mama, pinjam dulu untuk nanti ya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Imam Rahmatullah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, marilah kita bersama-sama mengirimkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, senantiasa Allah berikan kesempatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat umur yang panjang sehingga kita masih mampu dan masih diberikan kesehatan agar bisa bertemu dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun depan yang akan datang insyaallah. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan dunya wa salamatan akhirah ya Allah, wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma bihaqqil Fatiha وصر الفاتحة يا فارغ الحق ويا كاشف الذنب يا من العباد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحان ما ضر منها وقلنا هذا إندونيسيا هذا كوفات تنتيج يا الله خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركاء وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki-Mu, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat dan pintu surga-Mu ya Allah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa asrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa adabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kepada kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat kelak ya Allah. Palingkanlah kepada kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah ya Allah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berikanlah karunia, berikanlah ridha-Mu, berikanlah karunia-Mu, berikanlah kesehatan-Mu kepada kami, kepada para pemimpin-pemimpin kami, kepada para pendahulu kami dan para tokoh agama kami telah mendahului kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kedua orang tua kami kesehatan, berikanlah kepadanya kesehatan dan berikanlah kepadanya umur yang panjang agar kami selalu membaktikan diri kita untuk berbakti kepadanya ya Allah. Allahumma ya Allah, yang terakhir kali, yang terakhir, kabulkan dan menjaga doa kami. Mungkin doa hari ini kami membuat berbagai kesalahan, maka ampunkanlah dosa itu ya Allah. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu kelak nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, tibalah kita ke penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila di dalam pembawa acara terdapat kesalahan yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi untuk Malai kampanye itu boleh ya. Cabut boleh. Makanya boleh dibantu sambil izin Pak ya.